Di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB), mereka justru harus siaga di zona rawan corona. Bertugas mengantarkan jenazah dengan standar protokol pemakaman corona, mulai dari pemulasaran hingga membawa ke peristirahatan terakhir. Sudah bergabung di Mata Najwa Muhammad Nur Syamsurya, petugas mobil ambulans jenazah Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Pemprov DKI Jakarta. Selamat malam Pak Syam. Malam Mbak Nana. Pak Syam, jadi persisnya Bapak bekerja di wilayah mana saja biasanya Pak? Kami itu aslinya bekerja mengurus jenazah-jenazah terlantar di DKI Jakarta. Aha. Jadi seluruh DKI Jakarta kami mengurus jenazah-jenazah. Bisa digambarkan ke kami Pak Syam, keseharian sekarang Pak Syam dan teman-teman di tengah situasi pandemi COVID-19 ini? Iya Mbak. Terima kasih. Kami memakamkan jenazah yang kami terima dari rumah sakit seluruh DKI Jakarta yang tertulis di surat keterangan kematian itu penyakit menular. Jadi kami memakamkan almarhum, almarhumah di TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon, sesuai dengan wilayah-wilayah rumah sakit yang terdekat dengan TPU, supaya mobilisasi kami bergerak cepat. Ya, sejak masa pandemi saat ini memang frekuensinya menjadi lebih sering ya Pak? Atau bagaimana Pak Syam gambarkan bedanya situasi di tengah pandemi COVID ini dengan yang sebelumnya Bapak lakukan? Iya Mbak Nana, ya kami memang semenjak ada wabah ini, kami jadi lebih banyak kerjaan kami. Karena kami harus mengurus jenazah penyakit menular seluruh DKI Jakarta. Dan kami harus terima telepon, frekuensinya tambah banyak Mbak Nana. Frekuensinya bertambah berapa banyak Pak kalau bisa digambarkan? Bertambah. Jadi menjadi jauh lebih sibuk, jauh lebih padat. Sehari bisa memakamkan berapa korban Pak Syam? Puluhan Mbak Nana. Puluhan? Iya. Dan Pak Syam melakukan semua, jadi bukan hanya membawa mobil, tapi yang juga mengurus, memakamkan, menggali tanah dan sebagainya, semuanya Pak Syam? Kami ada beberapa bagian, kami dari dinas untuk mobil jenazah, dan teman-teman yang ada di pemakaman khusus untuk yang lubang pemakaman. Jadi ada bagian-bagiannya Mbak Nana. Adakah rasa khawatir, rasa ketakutan Pak Syam kalau harus menguburkan pasien yang jenazah yang merupakan pasien COVID-19 Pak? Pertama kami itu memang tugas Mbak Nana. Memang kami harus menjalankan itu. Memang ada rasa khawatir, ada manusiawi Mbak Nana. Tapi bertambahnya hari ke hari, karena bertambahnya yang meninggal, itu yang buat kami sedih Mbak Nana. Karena bertambah terus. Awalnya biasa, karena kami dari tanggal 6 itu sudah menjalankan tugas itu, semakin hari ke sini semakin bertambah tiap harinya Mbak Nana. Dan rasa khawatir itu juga karena melihat tampaknya publik secara umum masih banyak yang belum sadar bahaya pandemi ini ya Pak Syam? Iya, seharusnya mereka tahu Mbak Nana.
Jalanan Jakarta itu masih penuh, masih macet. Seharusnya mereka tahu apa yang kami kerjakan sekarang. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini yang tiap hari bertambah. Tolong ikuti instruksi dari pemerintah, diam di rumah. Kurangilah pekerjaan kami. Sedih melihatnya tiap hari, Mbak Nana. Jalanan Jakarta masih macet, Mbak Nana. Rasanya apa yang rasanya pengen Pak Syam lakukan begitu? Apa yang betul-betul ada dalam hati gemas begitu ketika lagi membawa mobil jenazah ambulans tetapi melihat kanan kiri mobil masih ramai, masih macet. Apa yang sebetulnya ingin dilakukan Pak Syam? Saya pengen naik pakai tronton, teriak di jalanan kepada masyarakat, "Halo, tolong kalian diam di rumah. Tolong ikuti anjuran pemerintah. Kalau kalian tahu berapa banyak jenazah yang kami makamkan tiap hari, pasti kalian akan sedih. Karena jenazah itu nggak ada yang diantar, nggak ada yang didoain, langsung masuk ke liang lahat. Saya minta tolong kepada masyarakat, tetap di rumah. Ikutin anjuran pemerintah untuk beberapa hari ini. Jadi betul-betul ini nggak jelas sampai kapan kita ini, Mbak. Sampai kapan kita nggak tahu, sampai kapan kita harus begini. Kehidupan seperti ini kita nggak tahu, Mbak. Sebentar lagi bulan puasa. Pengen terawih berjemaah. Pengen Idul Fitri. Tolong buat masyarakat diam di rumah sebentar aja. 14 hari. Sebentar lagi kita puasa. Minta tolong. Kami memakamkan jenazah-jenazah ini udah puluhan tiap hari. Minta tolong. Kita juga punya keluarga. Kita punya tetangga, kita punya kehidupan. Ini kehidupan seperti ini nggak? Masa harus kehidupan seperti ini terus? Kita harus bersosialisasi. Minta tolong kepada masyarakat untuk diam di rumah. Jadi Mbak, sebentar lagi bulan puasa. Iya. Saya pengen teriak Mbak di jalanan, di lampu merah macet. Dini hari masih macet. Masyarakat nggak ada yang ngerti. Sedih Mbak, tiap hari terima telepon. Tiap menit telepon masuk. Ada jenazah yang harus dilayani. Yang harus dilakukan dengan protap 19. Sedih Mbak. Tapi masyarakat nggak ada yang ngerti. Ya. Capek. Tapi memang itu kerjaan. Maaf Mbak. Iya Pak Syam. Saya membayangkan bahkan mungkin keluarga Pak Syam di rumah juga sesungguhnya khawatir melihat Pak Syam setiap hari harus berjibaku melakukan pekerjaan, tapi di sisi lain banyak masyarakat yang bahkan tidak peduli dan cuek, seperti tadi Pak Syam katakan. Pak Syam, saya harus break sejenak. Anak saya tiap hari. Pak Syam, boleh nanti kita lanjutkan ya Pak? Anak saya tiap hari. Makasih Mbak. Kita lanjutkan ya Pak. Pemirsa tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.